Salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pertemuan yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita bahas bab al-janaiz, hadis-hadis yang terkait dengan perkara jenazah. Malam ini kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita sampai bahas hadis riwayat At-Tirmizi di mana kata Nabi, nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang yang beriman itu kalau mati masih digantung disebabkan hutangnya sehingga hutangnya dilunasi. Ini pentingnya kita melunasi hutang hingga kalau bisa hutang itu dibayar sebelum jenazah diselenggarakan. Sebelum jenazahnya disalatkan, maka hutang piutangnya sudah diselesaikan. Karena ruh seseorang digantung Allah, disebabkan hutangnya. Itulah kenapa kata Nabi, orang yang mati berhutang tidak akan masuk surga walaupun dia mati syahid. Nah, makanya kalau bisa keluarga itu sebelum jenazah disalatkan itu sudah menyampaikan kepada yang datang, kalau ada almarhum berhutang silakan sekarang diminta. Begitu bahasanya itu. Harusnya bukan ditunggu kabui taduh hujan taduh kabui rado itu enggak. Kalau almarhum atau almarhumah berhutang sekarang diminta sebelum jenazah disalatkan. Karena Nabi pernah menolak mensalatkan jenazah yang ternyata dia masih punya hutang. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Diceritakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi saubai. Jadi ada sahabat yang pergi umrah bersama Nabi, lalu dia jatuh dari kendaraannya lalu meninggal dunia. Kata Nabi, mandikan dia dengan air yang dicampur bidara, lalu kafankan dia dengan 2 potong pakaian yang sedang dipakainya. Di hadis lain ditambahkan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti datang di hari kiamat bertalbiyah. Apa ketentuan hadis ini? Jadi memandikan jenazah itu afdalnya airnya dicampur dengan daun bidara. Itu afdalnya. Karena Nabi sebut begitu, mandikan dia dengan air yang dicampur bidara. Nah, jadi kalau nanti ada yang meninggal dunia, cari daun bidara. Jadi airnya itu dicampur dengan daun bidara. Itu afdalnya begitu. Apa rahasianya Allahu a'lam. Tapi mungkin daun bidara itu ada zat-zat yang bisa melenturkan jenazah. Nah, kalau kita biasanya pakai jeruk nipis, Pak ya boleh juga pakai jeruk nipis. Tapi sunahnya daun bidara. Sebenarnya di tempat-tempat penjualan perlengkapan jenazah itu sudah disediakan tuh serbuk bidara. Nah, tinggal pesan saja tuh Pak, serbuk bidara. Karena sunahnya begitu. Jadi kata Nabi, mandikan dia dengan air yang dicampur bidara. Karena bidara itu pohon sorga, Ibu Nanti di sorga pohonnya pohon bidara. Fi sidrim mahdud. Nah, di Al-Waqiah begitu Nanti di sorga itu kita akan duduk di bawah pohon-pohon bidara. Tapi bidaranya tidak berduri lagi. Watalhin mandud, sambil memakan buah pisang yang berbaris rapi. Jadi pohon bidara itu pohon sorga itu. Makanya dimandikan dia dengan air yang dicampur dengan bidara. Lalu kafankan dia dengan 2 potong kain yang dipakainya. Maksudnya pakaian ihram itu. Jadi pakaian kafan itu tidak mesti 3 lapis. Boleh 2 lapis. Dan bahkan kafan itu boleh pakaian yang dipakai. Boleh, kafan tu boleh pakai koko, bisa.
Baju yang biasa dia pakai bisa jadi kafan dia. Ya. Karena prinsip kafan itu menutup aurat. Cuman sunnahnya 3 lapis dibikinkan pocongnya gitu. Ya dibuatkan dia dibungkus seperti pocong. Itu yang paling afdal. Tapi tidak berarti dilarang kalau ada orang dikafankan dengan bajunya, boleh. Pakaikan saja bajunya itu, lalu disolatkan, kuburkan, boleh. Karena kata Nabi, pakaikan dia dengan baju yang dipakainya, maksudnya baju ihram itu. 2 lembar kain yang ya itu saja. Silakan dikubur langsung. Yang penting auratnya sudah tertutup. Itu prinsip kafan. Cuma kafan yang paling afdal yaitu dibungkus ya seperti pocong. Tapi tidak kewajiban begitu Bapak Ibu. Ya mengkafani jenazah seperti pocong itu tidak wajib. Boleh pakai baju saja dia. Cuma kita tidak lazim saja. Ya, itu dibolehkan. Kata Nabi begitu, kafankan dia dengan 2 kain yang dipakainya. Kenapa? Nanti di hari kiamat dia datang bertalbiyah menghadap Allah. Nah, itulah dalilnya orang kalau mati haji, mati umrah, itu matinya pasti baik. Ya selama tentu niatnya karena Allah. Nanti di hari kiamat dia datang beda itu. Jadi orang yang haji dan umrah itu kalau mati Ibu, nanti di hari kiamat dia beda tuh. Dia masih pakai ihram tuh. Labbaik Allahumma labbaik, begitu dia menghadap Allah nanti itu di hari kiamat. Makanya Ibu kalau pergi umrah, pergi haji, berdoalah mati di situ. Dia pulang aja lah. Ya kan? Kalau ada yang pergi, ya boleh tidak apa-apa. Ya Allah, kalau Engkau mencabut nyawa saya di tanah suci ya Allah, saat saya sedang ihram atau haji, itu boleh Ibu. Berdoa begitu boleh. Yang tidak boleh itu berdoa ya Allah, lama rasai bana, bo mati saya lekwa itu putus asa. Tapi kalau berdoa minta mati tempat-tempat yang baik, sedang dalam keadaan baik, dalam ibadah, itu boleh. Dibolehkan kita minta mati begitu, ya. Nah, makanya mati sedang haji dan umrah itu nanti dia datang menghadap Allah bertalbiyah tuh. Labbaik Allahumma labbaik dengan pakaian ihramnya itu. Jadi orang yang mati haji dan umrah itu nanti tampilannya di hari kiamat beda tuh, Pak. Spesial. Ya, itu makanya kata Nabi, bungkus saja dia dengan ya baju 2 potong kain yang dipakainya itu. Ya ketentuannya. Di soal mandi dan kafan begitu. Hadis dari Aisyah qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah kama nujarridu mautana amla. Jadi Aisyah bercerita ketika Nabi wafat, itu kan yang memandikan Nabi itu keluarga dekat saja, kerabat, dan Nabi dimandikan di kamar Aisyah. Jadi Bapak Ibu ya, Nabi itu sakit di kamar Aisyah, meninggal di kamar Aisyah, mandi di kamar Aisyah, salat di kamar Aisyah, dikuburkan juga di kamar Aisyah. Nabi begitu tuh Pak. Ya. Jadi Nabi itu, jadi Bapak Ibu kalau ke Masjid Nabawi itu ke makam Nabi, itu kamar Nabi dengan Aisyah itu. Ya. Jadi Nabi itu ketika sakit parah, beliau sampai di kamar Maimunah. Ini jatah malamnya Maimunah. Tapi Nabi sudah serius sakitnya. Panas Nabi sudah sangat tinggi. Lalu kata Nabi kepada istri yang lain, dikumpulkan istrinya di rumah Maimunah. Jadi semua istri Nabi itu kumpul di rumah Maimunah. Ya ada 8 kumpul. Kata Nabi, saya tidak akan mendatangi kamar-kamar kalian lagi. Ya, karena sakit saya sudah serius. Mulai hari ini izinkan saya dirawat di kamar Aisyah. Karena Nabi dah tahu beliau akan meninggal dunia. Maka beliau minta tolong izinkan saya dirawat di kamar Aisyah mulai hari ini. Dan memang Nabi sakit hari Jumat itu yang sudah tidak bisa lagi berdiri. Hari Senin pagi Nabi meninggal dunia seusai salat subuh. Nah, kenapa Nabi ingin dirawat di kamar Aisyah? Karena Nabi ingin mati di kamar Aisyah. Bukan karena Aisyahnya gadis cantik, enggak. Karena dalam sejarah disebutkan Bapak Ibu, dari 8 kamar Nabi, istri beliau yang hidup bersama beliau itu adalah 8 itu. Ya, setelah Zainab binti Khuzaimah meninggal ada 8 istri Nabi itu. Dan masing-masing ada kamar-kamar. Ya, di samping Masjid Nabawi itu. Dari 8 kamar Nabi ini, kamar istri beliau, tidak ada wahyu turun
kecuali hanya di kamar Aisyah. Jadi hanya di kamar Aisyah wahyu turun. Karena itu Nabi ingin mati di kamar Aisyah, di tempat wahyu turun. Itu alasannya tuh Pak. Maka Nabi meninggal di kamar Aisyah, mandi di kamar Aisyah, itu disalatkan di kamar. Jadi jenazah Nabi itu tidak diangkat ke sana kemari Pak. Ya mandi di sana, salat di sana. Itu makanya ceritanya Nabi itu malam pemakaman beliau. Kenapa sampai malam? Padahal Nabi meninggalnya pagi. Karena sahabat ganti-gantian salat ke kamar tuh, karena kamarnya kecil. Salat keluar, salat keluar, salat keluar, sampai semua sahabat selesai salat. Itu kenapa sampai malam baru Nabi dikuburkan. Karena jenazah Nabi itu sudah diangkat ke mana-mana Pak. Mati di sana, mandi di sana, kafan di sana, salat di sana, kubur di sana. Itu hebatnya. Jadi Aisyah itu Pak Ibu, ketika Nabi meninggal usianya 17 tahun. Dan Aisyah meninggal 71 tahun usianya. Jadi Aisyah itu meninggal dunia usia 71 tahun. Selama 54 tahun itu dia tinggal di kamar itu, yang di situ makam Nabi. Nah, itu hebatnya tuh. Kalau ibu apa di kuburan di kamar ibu, lalu ibu lama lalu ibu gitu. Nah, jadi Aisyah itu begitu Pak. Ya. Nah jadi ketika Nabi dimandikan di kamar Aisyah itu sahabat atau kerabat Nabi yang hendak memandikan beliau bingung. Ini jenazah Nabi mau dibuka bajunya seperti kita membuka baju yang lain, ataukah mandikan dengan pakaian. Nah, ini kalau kita biasanya kalau mandi jenazah kan dibuka bajunya. Ya, ini kerabat Nabi sahabat itu bingung. Ini mau dibuka baju atau mau disiram saja pakai baju. Akhirnya semuanya seperti terkantuk. Semua yang ada di sana seperti terkantuk. Tiba-tiba semuanya sepakat, ya seperti turun wahyu, ilham, bahwa Nabi tidak dibuka bajunya, maka Nabi dimandikan tanpa membuka baju. Itu hadis sahih. Jadi Bapak Ibu, jenazah itu dimandikan tidak mesti bajunya dibuka. Boleh jenazah dimandikan tanpa membuka baju. Mandikan saja dengan baju yang dipakainya itu, boleh. Karena prinsip mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh. Karena mandi jenazah itu mandi junub tuh Ibu. Karena semua jenazah dihukum junub. Junub tak junub, dia junub. Itu maka wajib mandi itu. Ya. Jadi semua jenazah itu junub. Itu kenapa kalau tidak berniat sengaja aku memandikan jenazah fardu, tidak sah mandi jenazahnya itu. Nah, soal mau disabun tidak penting. Yang penting mandi mayat itu semua badannya rata karena air, seperti mandi junub. Mandi junub itu yang penting basah. Tak bersabun tak apa. Misalnya junub itu mencabu saya ke batang lubuk menturun tu tu baik pulang deh. Suci tu Pak. Karena mandi junub itu yang penting suci. Ada bersih, ada suci. Boleh jadi dia bersih tapi tidak suci. Boleh jadi dia tidak suci, boleh jadi dia suci tapi tidak bersih. Ini kalau ada orang ke sawah mencangkur di sawah Pak, balulu pakai berlumpur-lumpur badan tu bertanah-tanah bajunya, tu nyoba wudu Pak, tu nyoba salat dengan pakaian yang bertanah-tanah tu, dia tidak bersih tapi suci, salatnya sah. Karena ibadah tu suci bukan bersih, suci. Ya, boleh jadi dia tidak bersih, tapi dia suci. Tapi boleh jadi dia bersih tapi tidak suci. Misalnya Bapak Ibu, mohon maaf nih junub, tu mandi dia di kamar hotel kan ada bak lalu tu, apa nama itu Pak? Bak lalu. Betap ya. Yang cokabau mandi itu Pak. Ya. Lalu air itu tidak dialirkan.
dibuat batu isi air, tu mandi. Pakai sampo, pakai sabun, bersih sebersih-bersihnya. Tapi dia tidak boleh salat, tidak sah salatnya. Kenapa? Dia tidak suci. Kenapa? Tidak sah mandi junub di air yang tidak mengalir. Ya. Tidak boleh, tidak sah mandi junub di air yang tak mengalir. Jadi airnya tidak mengalir, tapi dia bersih, tapi tidak suci. Ibadah itu suci, bukan bersih. Makanya Bapak Ibu, memandikan jenazah itu jangan terlalu lama perutnya ditekan. Kasihan dia. Ada Bapak Ibu orang ditakan, paru ditakan, nyo ditakan paru itu nyo kalu aja kotoran begitu. Yang penting ditekan 3 kali ditekan, habis itu sudah. Itu makanya di belakang dikasih kapas nanti. Bagaimana mungkin menutup duburnya, karena matanya sudah tidak aktif lagi. Nyo kunci dubur ni mata. Kalau mata terbuka, dubur tertutup. Kalau matanya sudah tertutup, duburnya pasti terbuka. Tidak bisa dihindari. Itu makanya orang lalu itu kantuk-kantuk kan. Tidak, orang lalu laput-laput kantuknya Pak. Kenapa orang tidur itu kok terkantuk-kantuk Paknya? Duburnya terbuka, matanya tertutup. Itu makanya setiap orang tidur batal salatnya, batal wuduknya. Kenapa orang kalau tidur batal wuduknya? Karena duburnya terbuka. Keluar angin nanti itu. Tuh. Nah, orang mati itu duburnya sudah terbuka, ditekan perutnya ya keluar terus dia. Kapan selesai mandinya? Tekan 3 kali, tekan, udah siram, tekan lagi, siram, tekan lagi, siram, sudah. Kalaupun keluar dimaafkan, tutup saja. Ya. Ini sampai sekian lama ditekan terus Pak Ibu. Ya, menyiksa jenazah pula kita itu. Apa? Nakkan bersih Pak, karena mandi jenazah tu sucinya, bukan bersihnya. Bagaimana mensucikan jenazah tu? Siram dengan air rata ke seluruh tubuhnya. Bila sudah disiram rata ke seluruh tubuh, berarti dia sudah suci. Nah, itulah kenapa jenazah tu tidak perlu diwudukkan. Karena dia mandi besar tu, mandi junub. Orang kalau mandi junub tidak perlu berwuduk lagi. Karena wuduk itu menghilangkan hadas kecil. Mandi junub menghilangkan hadas besar. Ketika hadas besar sudah hilang, sudah suci, maka hadas kecil otomatis suci. Makanya Bapak Ibu, habis mandi junub tu tidak usah berwuduk lagi. Langsung saja salat. Beda kalau mandi biasa, karena tidak ada niat. Yang membuat berbeda mandi junub dan mandi biasa itu niat. Sengaja aku mandi janabat menghilangkan hadas besar. Dah begitu? Wajib, karena Allah ada itu niatnya. Itulah kenapa kalau mandi junub orang tidak perlu berwuduk lagi, langsung saja salat. Karena dia sudah suci. Kan salat apa? Suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Dia sudah suci, mandi itu sudah suci, apalagi berwuduk. Gitu. Cuma awak kalau sudah mandi junub itu tetap coba wuduk, karena kurang afdal rasanya gitu ya. Tapi boleh tak berwuduk itu. Maka jenazah itu tidak ada istilah batal wuduknya bekonya lah mandi, tidak ada istilah itu. Dari mana pula batal wuduk jenazah itu? Jenazah itu wajib dimandikan karena dia junub. Begitu dia mandi, dia sudah suci. Maka tidak ada istilah batal wuduk jenazah itu. Dari mana pula datangnya batal wuduk dia? Dia tidak diwudukkan. Jenazah itu tidak wajib diwudukkan. Untuk apa diwudukkan? Karena yang wajib bagi dia itu mandi. Bila sudah mandi, selesai, wuduknya include di situ. Cuman ada juga sunnahnya sebelum jenazah dimandikan itu diwudukkan seperti kita mandi junub. Kita kan mandi junub diwuduk dulu kan sebelum mandi junub. Jenazah begitu pula. Cuman ada sebagian yang setelah selesai mandi diwudukkan lagi. Ya tidak apa-apa. Cuman tidak ada kewajiban mewudukkan dia. Karena mandi itu yang wajib. Gitu. Ya. Nak mandi jenazah tu boleh tidak dibuka bajunya. Siram saja dengan baju itu.
Itu boleh. Nabi begitu. Ya, Nabi nak dibuka bajunya. Disiram saja dengan pakaiannya. Nah, tapi kalau dibuka bajunya, bukanya jangan seperti buka baju orang hidup. Digunting saja, potong. Itu caranya. Sebab mengangkat, memutar-mutar badan jenazah itu menyakiti dia. Dalam sebuah hadis itu, ketika hendak dimandikan tu dia berteriak tu, wahai fulan, 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 fulan yang memandikan saya, jangan kasari jasad saya, lembutkan dia karena dia masih sakit. Karena badan kita ini masih merasa sakit, Ibu. Karena tarikan ruh tadi sakit sekali itu. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan 500 tahun sakit mati itu belum hilang. Itu tuh, Pak. Nah, ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati yang sudah mati 500 tahun, ya, ketika ditanya apa yang kau rasakan selama 500 tahun, katanya sakit mati dulu belum hilang. Berarti sakit mati itu, Pak. Dan 500 tahun udah hilang deh. Itu makanya yang paling baik memandikan jenazah itu kerabat. Kalau bisa anak-anak. Kalau anak-anak yang memandikan pasti dengan lemah lembut, dengan kasih sayang apaknya, amaknya. Tak mungkin kasari. Itu makanya menyiram jenazah itu pun ditepis dengan tangan dulu airnya. Tak disiramkan langsung ke jenazah tu air dari gayung tu. Jangan memandikan jenazah cuma dinoto, kompresor, tak begitu tu. Sakit jenazah itu. Ya, lambat-lambat disiramnya. Itu makanya anak yang paling afdal memandikan bapak ibunya. Ketika memandikan bapak ibu, tak bayang itu masa lalu itu. Ya, ketika menggosok kotorannya itu, tak bayang dia memandikan kita dulu, menggosok kotoran kita. Ya, terbayang dia tu membersihkan kotoran kita ketika menggosok kukunya nih. Terbayang nih bapak ibu kita cara bagaimana dia sulitnya mencari uang dulu membesarkan kita tuh. Di situ rasa rahmat kita, sayang kita datang tuh. Ya, itu makanya anak-anak yang paling afdal memandikan. Jangan orang lain. Di samping nanti ada aib-aib di tubuh jenazah yang tak boleh diketahui orang. Bahwa kalau orang lain yang memandikan nanti bocor, nyeriton kurang begitu, ada orang yang ember mulutnya begitu. Maka kalau keluarga yang memandikan itu aman. Tak mungkin rahasia-rahasia mayat itu terbongkar. Pasti mereka tutupi. Tapi begitu ceritanya ya, Nabi dimandikan dengan pakaian beliau tanpa membuka pakaian. Kan bisa jadi juga Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu bajunya kok lama laki ke badannya Ibu. Bisa jadi begitu kan? Dek lamo lalo sehingga pakaian kok lama nempel ke kulitnya Ibu. Kalau dibuka baju untuk cabik kulitnya. Ya toh? Yang begitu jangan dibuka lagi bajunya. Siram saja dengan baju itu, nanti bungkus juga dengan baju-baju itu. Karena prinsip mandi jenazah itu air itu rata ke badannya, sudah selesai. Mau disabun mau tidak penting itu. Ya. Yang penting jenazahnya sudah suci. Kan bisa jadi Pak orang kau dah dirawat di keluarganya loh. Lalu golek selesaikan hari, atau mungkin matinya kok lah 2 hari 3 hari baru tahu Pak. Sehingga lah menempel baju kau ke kulit Pak, kau dielo baju kau cabik kulit kau. Jangan dibuka lagi bajunya, siram dengan bajunya itu, bungkus dengan baju-baju itu, kuburkan dengan baju-bajunya itu. Tidak ada masalah, tu boleh. Nabi begitu tu ya. Begitu. Lalu hadis dari Ummu Atiyah, qalat dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Qala irsilnaha salasan aw khamsan aw aksar min zalika. Ya, in ra'aina ya zalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafura. Jadi diceritakan ketika Zainab meninggal. Jadi Zainab ini putri Nabi. Jadi Nabi itu punya anak dari Khadijah itu 6. 2 laki 4 perempuan. Dari 6 anak Nabi itu 5 meninggal sebelum Nabi itu. Qasim, Abdullah lebih duluan. Waktu anak-anak sudah meninggal. Setelah itu meninggal ya Ruqayyah, lalu meninggal Ummu Kalsum, lalu meninggal Zainab. Yang setelah Nabi meninggal hanya 1, Fatimah. Hanya Fatimah yang meninggal setelah Nabi. Nah, ketika Zainab meninggal,
Yang memandikannya Ummu Atiyah dan kolega, teman-teman. Maka Nabi masuk ke tempat pemandian anaknya, anak beliau Zainab. Kata Nabi kepada perempuan tadi, kepada Ummu Atiyah, mandikan dia dengan 3 kali mandi atau 5 kali mandi atau lebih dari itu jika kalian melihat penting. Mandikan dia dengan air yang dicampur bidara dan jadikan siraman terakhirnya dengan air yang dicampur dengan kafur. Nabi ya. Lalu kata Nabi, ashirnaha, iya. Maka fadafarna sya'raha salasata qurunin. Lalu Nabi memerintahkan agar kami mengepang rambutnya dengan 3 kepang. Ini perintah Nabi ya kepada yang memandikan Zainab. 1, ya, mandikan dia 3 atau 5 atau lebih 7 ganjil. Jadi mandi jenazah itu 3, 5, 7 atau lebih, tapi ganjil. Biasanya kita 3 Pak ya. Nah, mandi pertama itu siram dulu. Siram, bersihkan, gosok. Itu mandi yang sesungguhnya, mandi 1. Sabun, bolak-balik itu tekan perutnya, keluarkan apa isinya, siram, bersih. Sampai jenazah bersih sebersih-bersihnya, itu baru mandi 1. Mandi 2, itu mandi sunnah saja, siram saja. Siram. Mandi 3 sama. Mandi 3 itu siram saja, tapi yang ketiga ini kata Nabi airnya dicampur dengan kafur barus. Nah, makanya nanti Bapak Ibu kalau memandikan jenazah, ini mana air mandi 1, mana air mandi 2, mana air mandi 3. Air mandi 1 tentu lebih banyak, karena ini mandi yang sempurna nih, mandi 1 nih. Mandi 2, 3 itu mandi sunnah saja namanya tuh, disiram saja. Nah, air yang mandi 1 campur dengan bidara. Mandi 2 dicampur bidara. Mandi 3 kafur barus, yang dicairkan, yang dilumat tuh. Ya, yang dihancurkan, lalu diayak sampai halus, lalu digiling, diaduk dengan air itu. Itu dipisahkan nih air mandi air nih. Ini mandi terakhir nih. Nanti Bapak Ibu disiram dengan kain. Kalau bisa itu ada kain sehingga kafurnya itu tidak langsung ya menempel ke tubuh jenazah. Sebab yang air kafur ini nanti Bapak Ibu kalau ndak halus dihancurkan, nanti dia bungka-bungka di badan jenazah itu. Maka dikasih kain yang agak lebih seperti saringan Pak, disiram. Itu mandi ketiga dengan kafur. Nah, niatnya nanti di mandi ketiga itu. Ya, nawaitul ghusla li hadzal maiti fardal kifayati lillahi ta'ala, gitu tuh. Tapi sebenarnya ketika Bapak Ibu menyiram pertama di mandi 1 itu sudah berniat itu. Bapak itu kan menyiram itu katakanlah memandikan jenazah kan. Itulah niat tuh. Jadi niat itu siapa yang menyiram pertama, itu niat tuh. Ya. Yang menyiram pertama itu yang berniat. Ya. Niat itu kita sengaja memandikan jenazah, sengaja aku memandikan jenazah, memandikan mayat ini fardu kifayah. Tidak perlu dilafalkan juga, nawaitul ghusla, tidak perlu. Bapak yang menyiram pertama itu niat bahwa kepada memandikan, sudah begitu. Cuman bagi sebagian orang dibaca nawaitunya di mandi terakhir, atau bisa juga di mandi kedua. Nawaitul ghusla li hadzal maiti fardal kifayati lillahi ta'ala, itu boleh. Tapi siraman pertama tadi sebenarnya sudah berniat. Ya. Nah, sunnahnya mandi itu ganjil. Kalau ndak 1, ya 3 atau 5 atau 7. Ya. Pokoknya air terakhir, mandi terakhir dengan air yang dicampur kafur. Jangan lupa tuan Ibu ya. Siapa yang mati di antara kita nanti? Tolong mandi terakhirnya dengan kafur barus. Ya, itu sunnah begitu. Menghilangkan bau, ya, aroma. Nah, lalu kata Nabi kepada yang memandikannya, kepang rambutnya.
Ini kalau perempuan nih. Jadi kalau perempuan sunnahnya rambutnya dikepang 3. Dulu zaman siswa apa sekolah kepang 2 ya. Atau kepang 1. Ya, seperti ekor kuda. Maka ada lagu dulu ya. Ada anak baru masuk sekolah pakai kacamata, rambutnya ekor kuda gitu ya. Dulu ke lagu begitu tuh, Pak. Nah, orang meninggal itu perempuan kalau setelah dimandikan rambutnya dikepang. Dijalin 3. Kiri 1, kanan 1, tengah 1. Kecuali rambutnya seketik. Kalau seketik rambutnya kepang 1, tapi jangan kepang 2. Kepangnya tetap ganjil. Kalau tidak 1, 3. Ya, itu sunnahnya tuh ibu-ibu. Ibu-ibu nanti yang memandikan jenazah, tolong dikepang rambutnya. Ya, kepang 3 sunnahnya. Kiri kanan dan di tengah. Kalau tidak bisa kepang 3, kepang 1 saja. Tapi kalau tidak berambut itu wajar ya, biasa lah. Ya kan? Ini kalau rambutnya panjang, karena jenazah ada rambutnya panjang, Pak. Ibu. Nah, itu dikepang. Itu kalau jenazahnya perempuan. Itu cara memandikan jenazah perempuan begitu. Baik, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ke sini. Nah ya, terlanjut hadisnya. Silakan Ibu. Ya. Jenazah yang baru meninggal itu umumnya anak atau keluarga memandikan terlebih dahulu sebelum orang datang. Oh, kalau sudah dimandikan sudah selesai. Oh, enggak ada begitu. Mandinya sekali saja. Kalau dia sudah dimandikan pagi itu misalnya, enggak apa-apa. Bagus itu. Jadi misalnya dia meninggal malam, ya. Pagi dimandikan. Tapi jenazahnya tetap di tengah rumah. Diletakkan ya membujur ke kiblat hingga setiap orang yang datang melayat boleh salat jenazah. Itu bagus. Karena salat jenazah tidak mesti harus rombongan satu kali salat, tidak, bisa berkali-kali. Bisa jadi begini Ibu, saya meninggal dunia malam, mungkin akan dibawa ke atau mungkin salat jenazahnya nanti habis zuhur. Teman-teman saya yang satu kantor mungkin bisa melayatnya pagi itu, lalu mereka balik lagi ke kantor. Belum tentu juga mereka balik mensalatkan saya. Maka mereka salatkan saya dulu. Karena salat jenazah itu tidak mesti berjamaah. Tidak ada kewajiban berjamaah salat jenazah itu, Ibu. Satu-satu saja, boleh. Makanya Nabi ganti-gantian sahabat salat di kamar Aisyah itu. Tapi dia dimandikan lagi. Oh, tidak ada aturan begitu. Mandi sekali saja. Tidak ada mandi berkali-kali. Ya, tapi kalau mau dimandikan berkali-kali ya itu terserah. Ya, sebenarnya tidak ada kewajiban. Kalau salat memang pernah dilakukan berkali-kali. Nabi ini ada wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Nabi tidak tahu nih mati perempuan. Beberapa hari kemudian Nabi lihat tidak ada lagi perempuan, tanya, mana perempuan yang biasa membersihkan masjid? Kata sahabat, dia sudah mati. Kena kasih tahu saya. Ya sahabat lupa kasih tahu. Ya mungkin karena tidak penting juga kasih tahu ke Nabi, karena perempuan kan. Kata Nabi, tunjukkan saya kuburannya. Dibawa Nabi ke kuburan itu perempuan. Lalu Nabi salat di atas kuburan itu. Maksudnya salat jenazah. Nah, itu buktinya salat jenazah boleh berkali-kali. Dan boleh salat jenazah setelah orang dikuburkan juga. Dan boleh salat jenazah di atas kuburan itu. Ini Nabi melakukan. Itu ada sahih itu. Tapi memandikan berkali-kali itu tidak ada contohnya. Tidak ada dilakukan. Tapi kalau mau ada keperluan ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah dimandikan sudah selesai. Yang penting jenazah itu suci ketika dimakamkan. Mensucikan jenazah dengan memandikan dia. Ya. Itu suci itu. Yang penting mandi itu Bu, ratakan air ke badannya, itu sudah selesai. Kayak yang ketika Covid kemarin, kan tidak ada yang digosok jenazahnya tuh Pak. Tidak ada yang digosok tuh. Mandi jenazah tuh disiram saja, siram, sudah selesai. Tidak disentuh pun tidak apa-apa juga. Ya, cuman kan
yang lebih afdalnya tentu dikasih sabun ya supaya bau-baunya hilang, itu saja. Karena mandi jenazah seperti yang saya katakan sama dengan mandi junub. Yang penting air rata ke seluruh badannya. Gitu. Nah, tapi kalau memang ada juga yang tradisi begitu ya enggak apa-apa. Silakan saja. Baik, Ibu ya. Hadis dari Aisyah, dia berkata, kufina Rasulullah fi salasati aswabi baidin. Ya, fi salasati aswabin baidin suhuliyatin min kurusuf. Laisa fiha kamisun wala imamatun. Ini hadis Bukhari Muslim. Rasulullah itu dikafankan dengan membungkus ya 3 helai, dengan dibungkus dengan 3 helai kain berwarna putih. Tidak ada pada beliau baju dan tidak pula sorban. Jadi Nabi itu dibungkus saja. Setelah Nabi mandi kan, Nabi tadi mandinya pakai baju kan, itu diangkat pakai baju juga ke kafan itu, lalu dibungkus 3 helai kain putih. Tidak ada sorban, tidak ada baju. Nah, ini menjadi dasar ya, sorban dan baju itu sunnah saja. Kalau mau dikasih sorban dan baju silahkan. Tapi Nabi tidak dipakaikan baju, tidak dikasih baju dan sorban. Maksudnya kafan beliau ya 3 lapis saja dibungkus. Sudah. Dan memang diceritakan kain yang berwarna putih. Nanti memang Nabi menyebutkan ya, kafankanlah orang mati itu dengan kain putih. Karena itu sebaik-baik kain berwarna putih. Dan nanti di hadis lain disebutkan lagi, kata Nabi, la tughalu fil kafan ya fa innahu yuslabu sari'an. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya dari Ali. Kata Nabi, jangan pernah kalian bermahal-mahal dalam kain kafan. Carilah kain kafan itu yang paling cepat rusak dan hancurnya. Ini kata Nabi begitu ya. La tughalu fil kafan. Jadi kalaupun Bapak Ibu kaya, duitnya banyak, tidak boleh kain kafan itu mahal. Cari kain kafan yang paling murah rusak, yang paling cepat hancur. Biasanya kain yang paling cepat rusak itu dasarnya katun, kapas. Kalau benang nggak lama juga rusaknya itu. Makanya Bapak Ibu kafan itu jangan mahal, murah, semurah-murahnya kain kafan itu. Jangan yang paling mahal, walaupun kita bisa beli kafan mahal, tidak boleh. Jangan bermahal-mahal dalam kain kafan, kata Nabi. Tapi kafankan dia dengan kain yang cepat rusak dan hancur. Nah itu makanya kadang-kadang kita nih Bapak Ibu, untuk apa kita berebut dengan dunia ini? Toh akhirnya kafan kita seburuk-buruk kain. Ya. Kafan kita seburuk-buruk kain. Lalu untuk apa kita berebut sampai bertengkar, membunuh hanya untuk urusan dunia yang kita akan tinggalkan, yang tidak akan kita bawa? Yang kita bawa itu kafan 3 lapis, yang 3 lapis itu pun yang semurah-murah pakaian. Ya, apalagi kita mencarinya siang malam Pak, tidak ada henti. Yang kita bawa mati ya kain yang paling murah, yang paling lusuh, yang paling mudah hancur, gitu. Itu makanya ibu bapak kalau bisa kain kafan itu taruh di rumah, di lemari. Ya, balik kafan itu letak di lemari itu. Biar ketika mau ambil baju dah kena mati langsung. Sehingga nak baju-baju saya pengana taruh itu. Ya. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar. Lamma tuwfi ya Abdullah bin Ubay. Ja'a ibnuhu ila Nabi. Faqala a'tini kamisaka ukaffinhu fihi fa'atahu iyyahu. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Jadi ketika Abdullah bin Ubay meninggal, jadi Abdullah bin Ubay ini orang munafik. Dia Islam tapi memusuhi Islam. Dia paling benci dengan Nabi itu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik, ini gembongnya orang munafik di Madinah nih, Abdullah bin Ubay.
ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya datang menemui Nabi. Anaknya saleh, baik, tidak munafik. Kata anaknya, wahai Rasulullah, berikan saya gamismu. Gamis itu ya baju jubah panjang tuh Pak. Gamis namanya itu, gamis. Saya ingin mengkafankan ayah saya dengan gamismu. Maka Nabi berikan gamisnya kepada anaknya Abdullah bin Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay dikafankan dengan gamis Nabi. Apa makna hadis ini? Boleh mengkafankan orang dengan baju seperti orang hidup. Buktinya Abdullah bin Ubay. Nanti ada sahih itu Pak. Nah itu buktinya yang saya katakan, kafan tidak mesti dibungkus. Ya, kafan boleh baju jadi. Boleh. Saya kayak sekarang ini udah bisa masukkan ke lahat nih kayak begini nih kalau saya mati. Ya. Cuman kan tidak biasa saja. Ya. Kita tidak biasa melakukan jenazah begitu kafannya. Tapi ini menjadi bukti kafan tidak mesti dalam bentuk kain yang berlapis yang dibungkus, bisa gamis saja jadi kafan. Bahkan dulu zaman sisu Pak, di zaman Jepang kecil orang tuh, itu kafan kok lapis saja Pak, lapis pandan. Ya Pak. Kain kan susah Pak, zaman dulu kain susah katanya. Waktu zaman Jepang tuh kan orang kain itu balan dari kulit kayu Pak, taruk namanya. Baju taruk dulu kan berbahasa rawat taruk, baju taruk nama Pak. Ya, taruk kau bertokok Pak, balawian, itu bakabe tu Pak. Kau dibuat ke sawah, pikonya lah cabi saja tu. Tidak ada kain zaman itu, maka membungkus jenazah tu mengkafankannya jolapi saja. Itu dibolehkan ya. Ya makanya Abdullah bin Ubay dikafankan dengan jubah atau dengan kamis Nabi, dengan gamis Nabi ya, baju Nabi. Ada pertanyaan Pak Ibu? Nah ya, kita lanjut. Iza kafana ahadukum akhahu falyusin kafnahu. Bila kamu mengkafankan saudaramu, maka baguskanlah kafannya. Itu makanya kafan itu disobek dulu, itu sebagai tali, diikat. Ya, nanti ketika di lahat dibuka semua ikatan itu. Sebenarnya tidak diikat tidak apa-apa juga. Tapi kan supaya kokoh diangkat, itu namanya dibaguskan kafannya. Ya, itu pun ikatannya diatur sedemikian rupa. Ya, nanti kalau masuk lahat Bapak Ibu harus dibuka tali-tali itu ya, dan dimiringkan ke arah kiblat ke kanan dan ditopang di belakang dengan tanah-tanah bata ya, batu bata atau tanah yang dibulatkan. Lalu pipinya dilengketkan ke tanah. Jadi jenazah itu tetap dibungkus. Nah pipinya wajib dilengketkan ke tanah. Jadi tidak boleh kayak pocong itu langsung dimiringkan tuh. Buka dulu talinya semua. Lalu pipinya ditarik, dibuka kain di pipi itu, lalu ditempelkan ke tanah. Jadi nanti yang pertama dimakan ulat dan belatung tuh ya sini. Dari sinilah ulat dan belatung tu masuk pertama nih, dari pipi ini. Cacing-cacing dari sini masuknya. Ya. Makanya ibu-ibu jangan sibuk-sibuk juga merawat pipi itu. Nanti yang pertama dimakan cacing pipi itu. Ya. Kadang umur 55, 60 kau sibuk je perawatan kulit deh. Ya, sekali perawatan kulit itu 1 juta sedekah. Saya kan anak yatim lah ya, orang miskin. Rancak wajah ibu di akhirat. Ya, itu. Yang pertama dimakan ulat belatung tu ya pipi itulah. Pipi. Nah begitu. Makanya kata Nabi baguskan kafannya. Lalu ketika terjadi perang Uhud itu banyak korban. Maka Nabi ya membungkus dalam kain kafan itu 2 laki-laki di kain yang sama. Itu artinya boleh orang dikafankan 2 orang di satu kafan. Bapak, misalnya kayak ini musibah terjadi, misalnya tsunami, lalu banyak bangkai jenazah mayat, maka yang laki-laki bungkus saja 2 orang satu kafan, boleh. Nabi pernah melakukan itu. Summa yaqulu ayyuhum aksuru akhzan lil Quran fayuqaddimu fil lahad.
Siapa yang paling banyak hafal Qur'annya, kata Nabi, maka masukkan dia pertama ke lahat, dia yang di depan. Jadi ketika dimasukkan ke lahat, kalau misalnya kuburannya diisi 2 orang lebih, maka yang di depan itu siapa yang paling banyak hafal Qur'an. Nah, ini hebatnya Al-Qur'an nih Pak Ibu. Ya. Jadi yang banyak hafal Qur'an dia di depan dalam lahat. Jadi ketika di kafan, ini siapa nanti masuk lahat dulu nih, maka dia atur ketika dibungkus tuh. Si anu yang di depan nanti, siapa yang di depan tuh yang paling banyak Qur'annya. Karena nanti Pak Ibu yang pertama ditanya tuh yang di depan tuh. Jadi kalau yang di depan ini selamat Pak, yang di belakang numpang endong ya Pak. Itu makuk rancak bakawan je orang hafal Qur'an kau Pak Ibu. Sakubu je orang hafal Qur'an kau aman lah Pak ini. Inyo siapa tanya Pak, awak numpang angguk selai itu. Itu Pak. Rancaknya kalau ya dengan orang hafal Quran. Ini sudah Isya. Belum Pak ya? Ya, memang begitu Pak, boleh. Jadi waktu dikafankan itu, siapa yang dulu di lahat nanti? Ini si A. Berarti ini banyak dah hafalannya. Kalau tidak banyak ganti yang paling banyak hafal Qurannya di depan. Begitu aturannya itu. Jadi orang itu dikafankan boleh beberapa orang di satu kain kafan. Boleh dikuburkan di lahat yang sama beberapa orang. Ya. Jadi misalnya kalau dia mati satu keluarga Pak, misalnya 5 orang dia mati, bapak, ibu, anak-anak mati, itu satu lahat saja, satu kubur saja, boleh. Nah nanti nyusunnya gimana? Yang banyak hafal Qur'annya di depan taruh, di depan. Seperti salat, siapa jadi imam? Yang paling banyak hafal Qur'annya dia jadi imam. Itu tuh. Jadi memang sampai mati pun Pak Ibu, sampai ke dalam lahat pun Al-Qur'an juga yang menjadi patokan. Itu hebatnya Al-Qur'an nih Pak. Bukan hanya orang hidup yang di depan yang baca Qur'an, yang banyak hafal Qur'an, orang mati pun kalau masuk lahat yang hafal Qur'an pun tetap di depan juga. Dan Nabi begitu. Ayyuhum aksaru akhzan lil Qur'an fa yaqaddimhu fil lahat. Siapa yang paling banyak hafal Qur'annya, maka masukkan lebih dulu ke lahat. Itu aturannya. Nah, la yughassalu walam yusallu alaihi walam yusalla alaihim. Jadi yang mati di perang Uhud tadi tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Jadi mereka dikafankan lalu dikuburkan. Tidak dimandikan, tidak disalatkan karena mati syahid. Ya, semua yang mati syahid itu tidak disalatkan dan tidak dimandikan. Nah, itu dulu Pak Ibu. Hadis tentang jenazah, ini masih banyak hadisnya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh, mahram boleh. Yang paling bagus semua anak-anak kumpul, laki perempuan kumpul, mandikan bapaknya. Nanti kalau ibunya meninggal, semua anaknya laki-laki perempuan kumpul, mandikan ibunya. Tidak masalah. Ya mungkin nanti menggosok bagian-bagian vital itu mungkin anak yang laki-laki. Ya, kalau menggosok memandikan itu boleh semua. Lebih baiklah anak-anak yang memandikan. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.